Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi Mas Al Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kenapa ratusan ribu orang itu begitu? Maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain, biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya. Adu sakti, strategi politik Caplin versus Jokowi. Caplin gunakan kamikaze politik. Ditulis Jaya Wijaya, Siward.com. Caplin kembali muncul sebagai tokoh penting membuat heboh di tanah air. Ia dianggap sebagai dalang kepulangan Habib Rizik. Caplin yang adalah ketua Dewan Masjid juga mempersiapkan pembangunan Museum Nabi yang bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya ia dukung pada saat Pilgub Gubernur DKI Jakarta 2017 silam yang lalu. Beberapa hari yang lalu, Caplin muncul membela Habib Rizik dan menyebutnya pemimpin karismatik. Semua hal di atas membuat politik agama tidak terhindarkan lagi. Dari sebuah kelompok yang belakangan terkenal bernama Poros JK atau Yusuf Kala. Permainan ini dimulai dengan mendatangkan Habib Rizik ke tanah air dengan pamer kekuatan massa dari Jakarta dan Jawa Barat, kepulangan yang membuat bandara luluh lantah dan penerbangan berantakan tersebut disambut dengan banyak baliho yang mengajak revolusi akhlak. Yang belakangan ini Habib sendiri katakan bahwa revolusi akhlak akan menjadi revolusi berdarah jika pemerintah tidak melakukan rekonsiliasi. Jangan terkecoh dengan kata rekonsiliasi, karena yang Habib Rizik maksud adalah pemerintah harus menuruti semua keinginan kelompoknya. Pemerintah harus menghapus kasus hukum Habib dan kelompok-kelompoknya, dan pemerintah juga harus menangkap
jika ada ulama di kubu Habib Rizik yang dikritik. Rekonsiliasi ala Habib Rizik ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah. Habib bukan level Jokowi, kata pemerintah. Pemerintah tahu bahwa permintaan rekonsiliasi Habib Rizik adalah upaya untuk menyamakan Habib Rizik dengan Jokowi dan membuatnya sebagai simbol perlawanan terhadap negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bagi penulis, permintaan rekonsiliasi Habib Rizik adalah permintaan halu, karena tidak pernah ada yang meminta rekonsiliasi. Tidak ada dalam sejarah pihak yang jauh lebih kuat meminta rekonsiliasi. Upaya menjadikan Habib Rizik sebagai simbol perlawanan gagal. Hal ini diperparah dengan pencopotan baliho Habib Rizik di hadapan banyak rakyat oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman yang nyaris tanpa perlawanan. Dukungan terhadap Pangdam Jaya akhirnya membludak di mana-mana, menjadi trending di berbagai media sosial. Bahkan banyak yang mendukung Pangdam Jaya tersebut, termasuk mayoritas dari kalangan Muslim sendiri, baik dari Nahdlatul Ulama atau NU maupun Muhammadiyah. Akhirnya, poros Yusuf Kala harus mengeluarkan jurus terakhir, yaitu playing victim. Chaplin mau tidak mau akhirnya muncul dan mencoba mengangkat kembali sang boneka yang reputasinya mulai runtuh. Ia menyebutnya HRS adalah pemimpin karismatik. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi seperti masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kenapa ratusan ribu orang itu begitu? Satu hal kesalahan yang dilakukan Yusuf Kala adalah gagalnya beliau mengantisipasi turunnya TNI mencopot baliho HRS. Ormas yang biasa mengharapkan dana hibah dan job demo buat mendapatkan dana, mustahil keluar modal buat membuat baliho sebanyak-banyaknya jika tak ada pendananya yang punya kepentingan. Untuk ketertiban daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah barisan pertama yang bertugas untuk mencopotnya. Namun Satpol PP yang berada dalam genggaman pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, telah gagal. Karena setiap kali baliho diturunkan, Laskar dengan gagah berani menaikkannya kembali baliho tersebut. Berdasarkan aturannya, jika Satpol PP tidak sanggup, maka bisa meminta bantuan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Untuk kepolisian, mudah saja bagi Chaplin untuk melawan. Selain karena Chaplin mempunyai banyak backing, nama kepolisian bisa dengan mudah digiring opini negatif, seperti saat demo Omnibus Law. Misalnya, polisi represif, atau polisi menyusupkan agennya jika terjadi keributan. Akhirnya, pemerintah menggunakan TNI sebagai senjata. Taktik yang tidak diperkirakan Yusuf Kala akan dilakukan oleh pemerintah. Terbukti ketika pertama kali mencopot baliho pengusir tikus, FBI berusaha menyangkal kalau yang melakukan bukan TNI. Tetapi
tetapi yang ingin mengandu domba FPI dan TNI.